Halo teman-teman, Assalamualaikum. Selamat datang kembali channel YouTube Cece Ana. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel YouTube aku, silahkan klik dulu tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa untuk aktifkan tombol loncengnya supaya ketika aku membuat video baru, teman-teman akan mendapatkan notifikasinya. Oke, untuk kalimat yang pertama ya, ini dari aku. Kakak perempuan, daging ayam ini dipotong bagaimana? Jadi aku tuh setiap kalau punya majikan baru gitu ya, aku tuh selalu tanya caranya bagaimana memasak sayur ini atau melakukan hal ini gitu ya. Soalnya yang aku tahu itu setiap orang memiliki caranya tersendiri. Kadang ada yang orang yang simple gitu ya, terserah aku mau ngelakuin apa gitu. Tapi kalau dilihat orangnya itu agak-agak rewel gitu ya dari tata cara masaknya atau tata cara bekerjanya. Jadi aku tuh suka bertanya terlebih dahulu ya daripada salah nanti diomong gitu. Oke, bahasa oke-nya adalah Cece cirekeba anuatok. Coba lagi. Cece cirekeba anuatok. Coba lagi. Cece cirekeba anuatok. Di sini cece-nya itu artinya kakak perempuan ya, sebutan untuk kakak perempuan. Cirekeba, cire artinya ini, keba itu artinya daging ayam, anua itu artinya bagaimana, toknya itu adalah potong. Jadi cece cirekeba anuatok. Kakak perempuan, daging ayam ini bagaimana memotongnya. Atau bisa juga ditambahkan kata B ya, mau. Contohnya, Cece, cirekeba, beanuatok. Beanuatok, mau bagaimana motongnya gitu ya. Oke, lanjut ke kalimat nomor 2. Ini kalimatnya dari si Cece-nya ya. Ana, kamu di Taiwan tinggal sangat lama. Apakah kamu tidak pernah memotong daging ayam? Jadi si Cece-nya tuh nanya seperti itu. Nah, bahasa oke-nya adalah Ana, li di Taiwan tua coku likam mbat tokeba. Coba lagi. Ana, li di Taiwan tua coku likam mbat tokeba. Nah, di sini ananya itu adalah nama aku ya, li-nya itu adalah kamu, ti-nya itu artinya di, Taiwan ya sama Taiwan ya. Tua cokku, tuanya itu artinya tinggal, menetap gitu ya teman-teman. Coknya itu artinya sangat, kata cok bisa menggunakan kata cin juga ya. Kunya itu artinya lama. Likam embat tokeba, linya itu artinya kamu, embat itu artinya tidak pernah ya. Toknya itu artinya memotong, keba itu artinya daging ayam. Jadi, Ana, li di Taiwan tua cokku, likam embat tokeba. Ana, kamu di Taiwan tinggal sangat lama. Apakah kamu tidak pernah memotong daging ayam? Oke, lanjut ke kalimat nomor 3 ya. Ini kalimat dari aku ya, aku jawab gitu. Pernah, tapi saya tahu setiap orang memiliki caranya sendiri. Maksudnya cara melakukan sesuatu hal gitu ya, cara. Oke, jadi bahasa oke-nya bat atau bata. Ahnya itu kata tambahan ya. Amko wat saya mui cirelang ukatie hong wat. Coba lagi. Bat amko wat saya mui cirelang ukatie hong wat. Coba lagi. Bata amko wat saya mui cirelang ukatie hong wat. Nah, di sini batnya itu artinya pernah, wa itu artinya saya, caya atau cai itu artinya tahu gitu ya. Mui cirelang itu artinya setiap orang gitu ya. Ukatie hong huat, u-nya itu artinya ada. Kati di sini diartikan kata sendiri. Hong huat itu artinya sesuatu cara gitu ya, cara melakukan gitu. Jadi bara amko wat saya mui cirelang ukatie hong huat. Pernah, tapi saya tahu setiap orang memiliki caranya sendiri. Oke. Lanjut ke kalimat nomor 4. Ini masih dari aku ya.
Saya takut. Cara saya dan cara Cece tidak sama. Jadi saya tanya Cece dulu gitu. Bahasa oke-nya adalah Wa kia wai hong huat ka Cece hong huat bo gang quan. Soi wa xing meng Cece. Coba lagi. Wa kia wai hong huat ka Cece hong huat bo gang quan. Soi wa xing meng Cece. Coba lagi. Wa kia wai hong huat ka Cece hong huat bo gang quan. Soi wa xing meng Cece. Nah, di sini wa kia, wa-nya itu adalah saya, kia-nya itu artinya takut ya. Wai hong huat, wa itu adalah saya, e-nya itu adalah kata punyaan ya. Hong huat itu artinya cara melakukan sesuatu hal gitu ya. Kak di sini diartikan kata dan atau dengan gitu ya. Cece ya kakak perempuan ya. Hong huat ya itu artinya sama ya, cara gitu, cara melakukannya. Bo kang kuan itu artinya tidak sama. Soi itu artinya jadi. Wa xing meng Cece, wa itu artinya saya, xingnya itu diartikan kata dulu, meng itu artinya tanya, bertanya ya. Cece itu artinya kakak perempuan. Jadi wa kia wai hong huat ka Cece hong huat bo kang kuan. Soi wa xing meng Cece. Oke, lanjut ke kalimat nomor 5. Ini dari si Cece-nya ya. Oh, saya paham. Kamu cobain potong dulu. Jadi si Cece-nya itu nyuruh aku untuk memotong terlebih dahulu dengan cara aku ya. Nah, jadi aku potong tuh daging ayam. Nah ini bahasa oke-nya ya. Oh, waliao ya. Li xing tok kwa maya. Coba lagi. Oh, waliao ya. Li xing tok kwa maya. Coba lagi. Oh, waliao ya. Li xing tok kwa maya. Coba lagi. Oh, waliao ya. Li xing tok kwa maya. Nah, di sini O-nya itu sama aja O ya. Wa liao kai, wa-nya itu adalah saya, liao kai itu artinya faham gitu ya, faham. Li xing tok kwa maya, li-nya itu adalah kamu, xing-nya itu artinya dulu, tok itu artinya potong ya, kwa maya maksudnya tuh maksudnya di sini tuh coba potong dulu gitu ya teman-teman. Jadi wa liao kai ya, li xing tok kwa maya. Oh, saya paham. Kamu coba potong dulu gitu ya. Oke, lanjut ke kalimat nomor 6. Ini masih dari Cece-nya. Jadi pas aku memotong gitu ya teman-teman, ternyata cara memotong aku dengan cara memotongnya si Cece itu tidak sama. Jadi pas aku motong, si Cece-nya bilang, Ana, emsi ane lah, lai, wakali, be anwatok. Coba lagi. Ana, emsi ane lah, lai, wakali bean watok. Nah, di sini Ana itu adalah nama aku ya. Emsi itu artinya tidak boleh. Ane itu diartikan kata begitu, bisa juga begini, lihat dari kondisinya ya. Lahnya itu adalah kata tambahan ya. Lai wakali bean watok. Lainya itu artinya ayo atau sini gitu ya. Wakali bean watok itu artinya saya ajarin kamu bagaimana cara memotongnya gitu ya. Jadi intinya seperti itu artinya teman-teman. Jadi Ana emsi anela lai wakali bean watok. Ana bukan begitulah. Sini ayo gitu ya. Saya mau ajarin kamu bagaimana memotongnya gitu teman-teman. Oke, untuk kosakata yang pertama ya, sebelah sini bahasa oke-nya adalah chipping. Coba lagi, chipping. Coba lagi, chipping. Untuk contoh kalimatnya, kamu duduk sebelah sini. Bahasa oke-nya adalah li ce chipping. Coba lagi, li ce chipping. Coba lagi, li ce chipping lah.
Li-nya itu adalah kamu, C-nya itu adalah duduk, ciping itu adalah sebelah sini, la-nya itu adalah kata tambahan ya. Jadi, li ce ciping lah. Kamu duduk sebelah sini lah gitu. Oke, lanjut ke kosakata nomor 2. Sebelah sana. Bahasa Hokkainya adalah hipping. Coba lagi. Hipping. Coba lagi. Hipping. Untuk contoh kalimatnya. Kamu duduk sebelah sana. Bahasa Hokkainya adalah li ce hipping. Coba lagi. Li ce hipping. Coba lagi. Li ce hipping. Coba lagi. Li ce hipping lah. Li-nya adalah kamu, C-nya adalah duduk, hipping itu adalah sebelah sana. Lah-nya itu adalah kata tambahan. Jadi, li ce hipping lah. Kamu duduk sebelah sana. Gitu ya. Oke, lanjut ke kosakata nomor 3. Tengah. Tengah bahasa Hokkainya adalah tiong. Coba lagi. Tiong. Coba lagi. Tiong. Untuk contoh kalimatnya. Kamu duduk lebih tengah sedikit, maksudnya lebih ke tengah sedikit ya. Bahasa Hokkainya adalah li ce ka tiong citiamah. Coba lagi. Li ce ka tiong citiamah. Coba lagi. Li ce ka tiong citiamah. Li-nya itu adalah kamu, C-nya itu adalah duduk, K-nya itu adalah lebih, tiong itu artinya tengah, citiamah itu artinya sedikit. Jadi, li cekat tiong citiamah, kamu duduk lebih ke tengah sedikit. Oke, lanjut ke kosakata nomor 4. Belakang. Belakang bahasa Hokkainya adalah aopia. Coba lagi. Aopia. Coba lagi. Aopia. Untuk contoh kalimatnya. Kamu geser lebih ke belakang. Nah, biasanya kan lansia duduknya suka terlalu ke depan gitu ya. Jadi kita suruh lansia itu duduk agak geser ke belakang gitu ya. Bahasa Hokkainya adalah li suaka aopia. Coba lagi. Li suaka aopia. Coba lagi. Li suaka aopia. Leh-nya itu adalah tambahan ya. Li-nya itu adalah kamu. Sua itu artinya geser ya. K itu artinya lebih. Aopia itu adalah belakang. Jadi li suaka aopia leh. Kamu geser lebih ke belakang gitu. Oke, lanjut ke kosakata nomor 6. Samping. Samping bahasa Hokkainya adalah pia. Coba lagi. Pia. Coba lagi. Pia. Untuk contoh kalimatnya. Sini kamu duduk di samping saya. Nah, siapa nih yang lansianya pengen kalian itu selalu duduk di sampingnya dia? Bahasa Hokkainya adalah lai li ce tiwae pia. Coba lagi. Lai li ce tiwae pia. Coba lagi. Lai li ce tiwae pia. Nah, di sini lai-nya itu adalah ayo gitu kan, ajakan sini gitu ya. Li-nya itu adalah kamu. C-nya itu artinya duduk. T-nya itu adalah di. W-nya itu adalah saya. E-nya itu adalah kata kepunyaan. Pia itu artinya samping. Jadi, lai, li, ce, tiwae, pia. Sini kamu duduk di samping saya. Atau bisa juga menggunakan kata, lai, li, ce, wae, pia. Lai, li, ce, wae, pia itu juga sama ya. Sini kamu duduk di samping saya gitu. Oke, lanjut ke kosakata nomor 7. Kamu tidak boleh duduk di sana. Bahasa Hokkainya adalah li beisai tihiace. Coba lagi. Li beisai tihiace. Coba lagi. Li beisai tihiace. Li-nya itu adalah kamu. Beisai itu artinya tidak boleh. Tihia itu artinya di sana. C-nya itu adalah duduk. Jadi, di beisai tihiace. Kamu tidak boleh duduk di sana. Atau bisa juga menggunakan kata li beisai cehia. Coba lagi. Li beisai cehia. Coba lagi. Li beisai cehia. Itu juga sama artinya ya. Kamu tidak boleh duduk di sana. Oke, lanjut ke kalimat nomor 8 ya. Kamu tidak boleh duduk di depan. Bahasa Hokkainya adalah li beisai ti tao jing ce. Coba lagi. Li beisai ti tao jing ce. Coba lagi. Li beisai ti tao jing ce. Li-nya itulah kamu. Beisai itu artinya tidak boleh. Ti-nya itu adalah di ya. Tao jing itu artinya depan. C-nya itulah duduk. Jadi li
besai ti tao ching che. Kamu tidak boleh duduk di depan. Atau bisa juga menggunakan kata li besai che tao ching. Coba lagi. Li besai che tao ching. Coba lagi. Li besai che tao ching. Kamu tidak boleh duduk di depan. Oke, lanjut ke kalimat nomor 9 ya. Kamu tidak boleh duduk di lantai. Nah, biasanya kan kita kalau awal-awal datang tuh suka segan ya. Meskipun ada kursi, suka duduknya di lantai. Emang karena emang kita segan atau emang kita terbiasa duduk di lantai. Kalau aku pribadi, aku emang suka duduk di lantai kalau sendirian atau cuma berdua sama nenek ya. Enak aja glosoran gitu kan. Aku sering berdua sama nenek gitu ya. Tapi jadi majikan aku tuh selalu ngerarang kalau aku duduk di lantai itu. Jadi bahasa Hokkainya adalah li besai ti tokache. Coba lagi. Li besai ti tokache. Coba lagi. Li besai ti tokache. Li-nya itu adalah kamu, besai itu artinya tidak boleh, ti-nya itu adalah di, toka itu artinya lantai ya, c-nya itu adalah duduk. Jadi li besai ti toka ce, atau bisa juga menggunakan kata li besai ce toka. Coba lagi. Li besai ce toka. Coba lagi. Li besai ce toka. Nah, yang ini yang sering aku dengar ya. Li besai ce toka. Kamu tidak boleh duduk di lantai gitu. Oke, lanjut ke kalimat nomor 10 ya, yang terakhir. Kamu harus duduk di kursi, tidak boleh duduk di lantai. Bahasa Hokkainya adalah li ai ce iya besai ce toka. Coba lagi. Li ai ce iya besai ce toka. Coba lagi. Li ai ce iya besai ce toka. Nah, di sini li-nya itu adalah kamu, ai-nya itu adalah harus, c itu artinya duduk, iya itu artinya kursi ya. Besai itu artinya tidak boleh, c-nya itu adalah duduk, toka itu artinya lantai. Jadi li ai ce iya besai ce toka. Li ai ce iya besai ce toka. Kamu harus duduk di kursi, tidak boleh duduk di lantai. Atau bisa juga menggunakan kata li ai ti iya ce. Li ai ti iya ce besai ti toka ce. Kamu harus duduk di kursi, tidak boleh duduk di lantai. Oke, untuk kosakata yang pertama ya, polisi. Polisi bahasa Hokkainya adalah kingcat. Coba lagi. Kingcat. Coba lagi. Kingcat. Untuk contoh kalimatnya, saya mau panggil polisi datang. Bahasa Hokkainya adalah wa be kiu kingcat lai. Coba lagi. Wa be kiu kingcat lai. Coba lagi. Wa be kiu kingcat lai. Nah, di sini wa-nya itu adalah saya, b-nya itu adalah mau, Q di sini artinya yang panggil ya atau memanggil. Kingcat itu artinya polisi, lainnya itu adalah datang atau ke sini gitu ya. Bahasa Hokkainya adalah Wabeq kingcat lai. Saya mau panggil polisi datang. Kalimat ini aku dapetin di majikan aku yang dulu ya, karena waktu dulu itu nyonya itu melihat jam tangan yang aku pakai itu sama seperti jam tangan dia yang hilang. Sedangkan jam tangan yang aku pakai itu dibeliin oleh anaknya nyonya gitu ya. Oke, lanjut ke kosakata nomor 2, kurir pengantar barang. Maksudnya itu yang kirim-kirim barang kayak gitu teman-teman. Bahasa Hokkainya adalah sanghoi. Coba lagi. Sanghoi. Coba lagi. Sanghoi. Untuk contoh kalimatnya, hari ini kita tidak boleh keluar. Saya mau nunggu kurir pengantar barang datang. Karena kemarin itu majikan aku nelpon suruh aku tuh nungguin di rumah gitu, jangan pergi kemana-mana karena mau ada barang yang datang. Bahasa Hokkainya adalah kinalit lan besai cuki wa be tan sanghoi lai. Coba lagi. Kinalit lan besai cuki wa be tan sanghoi lai. Coba lagi. Kinalit lan besai cuki wa
be tan sang hui lai. Nah, di sini kinalit, kinadit atau kinajit itu artinya sama ya hari ini. Lannya itu adalah kita, besai atau betang itu artinya tidak boleh. Cuki itu artinya pergi keluar. Nah, kata cuki juga bisa diganti dengan kata culai atau cumeng ya. Wabetan sang hoi lai. Wa-nya itulah saya, B-nya itu adalah mau, tan-nya itu artinya tunggu atau menunggu ya. Sang hoi itu artinya pengantar barang, lai-nya itu adalah datang. Jadi kinalit lan besai cuki. Wabetan sang hoi lai. Hari ini kita tidak boleh pergi. Saya mau menunggu pengantar barang datang. Oke, lanjut ke kosakata nomor 3, kurir pengantar surat Pak Pos gitu ya teman-teman. Bahasa Hokkainya adalah sang poi. Coba lagi, sang poi. Coba lagi, sang poi. Untuk contoh kalimatnya, hari ini hari Minggu, pengantar surat libur tidak datang. Bahasa Hokkainya adalah kinalit lepai. Sang poi hyokun bolai. Coba lagi, kinalit lepai. Sang poi hyokun bolai. Coba lagi, kinalit lepai sang poi hyokun bolai. Nah, di sini kinalit lepai, kinalit, kinadit, kinajit itu artinya hari ini, lepai itu artinya hari Minggu ya. Sang poi itu artinya pengantar surat. Hyokun itu artinya istirahat atau libur ya. Bolai artinya tidak datang. Jadi kinalit lepai sang poi hyokun bolai. Hari ini hari Minggu, pengantar surat libur tidak datang. Jadi waktu itu nenek kan nggak tahu ya hari ini hari Minggu, lupa dia. Jadi dia tuh nunggu tukang surat terus. Kata aku ini tuh hari Minggu. Jadi tukang surat itu libur, nggak datang gitu teman-teman. Oke, lanjut ke kosakata nomor 4 ya. Dokter itu bahasa Hokkainya adalah ising. Coba lagi, ising. Coba lagi, ising gitu ya. Oke, lanjut ke kalimatnya. Kapan mau pergi lihat dokter? Maksudnya kapan mau pergi periksa dokter? Bahasa Hokkainya adalah tangsi be ki kwa ising. Coba lagi, tangsi be ki kwa ising. Coba lagi, tangsi be ki kwa ising. Tangsi itu artinya kapan, B-nya itu adalah mau, Ki-nya itu artinya pergi ya. Kwa itu artinya lihat, ising itu artinya dokter. Jadi tangsi beki kwa ising, kapan mau pergi periksa dokter atau kapan mau pergi lihat dokter. Oke, lanjut ke kosakata nomor 5 ya. Suster bahasa Hokkainya adalah hosu. Coba lagi, hosu. Coba lagi, hosu. Untuk contoh kalimatnya, hari ini ada suster mau datang ke sini melihat keadaan nenek. Bahasa Hokkainya adalah kinalit uhosu belai tia kwa amae chongkong. Coba lagi, kinalit uhosu belai tia be kwa amae chongkong. Coba lagi, kinalit uhosu belai tia kwa amai congkong. Nah, di sini kinalit, kinadit, kinajit itu artinya hari ini, U-nya itu adalah ada, hosu itu artinya suster ya. Belai cia, B-nya itu adalah mau, lainnya itu adalah datang, cia di sini diartikan dengan kata sini ya. Kwa amai congkong, kwa-nya itu adalah lihat, amanya itu adalah nenek ya, E-nya itu adalah kata kepunyaan, congkong itu artinya keadaan. Jadi kinalit uhosu belai cia bekwa amai congkong. Hari ini ada suster mau datang ke sini gitu ya, melihat keadaan nenek. Oke, untuk kosakata yang pertama ya, mobil atau kendaraan. Bahasa Hokkainya adalah chia. Coba lagi, chia. Coba lagi, chia. Untuk contoh kalimatnya, di rumah kamu punya mobil tidak, ada mobil tidak. Maksudnya kamu di rumah ada mobil tidak. Bahasa Hokkainya adalah li ti chu u chia boh. Coba lagi, li ti chu
wu chia bo. Coba lagi. Li ti chu wu chia bo. Li-nya itu adalah kamu, ti chu itu artinya di rumah ya. U-nya itu ada, chia-nya itu adalah kendaraan atau mobil. Jadi li ti chu wu chia bo. Di rumah kamu ada mobil tidak. Atau bisa juga menggunakan kata lin tao wu chia bo. Lin tao wu chia bo itu artinya sama ya. Di rumah kamu ada mobil tidak atau ada kendaraan tidak. Nah, lanjut ke kosakata nomor 2. Mobil bus ya. Bahasa oke-nya adalah kongchia. Coba lagi. Kongchia. Coba lagi. Kongchia untuk contoh kalimatnya. Saya liburan mau naik mobil bus. Bahasa oke-nya adalah wahyo kun bece kongchia. Coba lagi. Wahyo kun bece kongchia. Coba lagi. Wahyo kun bece kongchia. Wahnya adalah saya. Hyokun itu artinya libur atau istirahat ya. B-nya itu adalah mau. C-nya itu artinya duduk atau naik ya. Kongchia itu artinya mobil bus. Jadi wahyokun bece kongchia. Saya liburan mau naik mobil bus gitu ya. Oke, lanjut ke kosakata nomor 3. Taksi. Bahasa oke-nya adalah ketingchia. Coba lagi. Ketingchia. Coba lagi. Ketingchia. Untuk contoh kalimatnya, saya tidak berani naik taksi. Bahasa oke-nya adalah wa ka ce ketingchia. Coba lagi. Wa ka ce ketingchia. Coba lagi. Wa ka ce ketingchia. Nah, di sini wa-nya itulah saya. Ka itu artinya tidak berani. C itu artinya duduk atau naik ya. Ketingchia itu artinya taksi. Jadi wa ka ce ketingchia. Saya tidak berani naik taksi. Oke, lanjut ke kosakata nomor 4. Motor. Motor bahasa oke-nya adalah otobai. Coba lagi. Otobai. Coba lagi. Otobai ini diambil dari bahasa Jepang ya. Untuk contoh kalimatnya, kamu bisa naik motor tidak. Bahasa oke-nya adalah li hiao ce otobai bo. Coba lagi. Li hiao ce otobai bo. Coba lagi. Li hiao ce otobai bo. Nah, di sini li-nya itu adalah kamu. Hiao atau hiang itu artinya bisa ya. C-nya itu artinya duduk atau naik. Otobai itu artinya motor. Bo-nya itu adalah tidak. Jadi li hiao ce otobai bo. Atau bisa juga menggunakan kata li hiang ce otobai bo. Kamu bisa naik motor tidak. Oke, lanjut ke kosakata nomor 5. Sepeda. Bahasa oke-nya adalah katachia. Untuk contoh kalimatnya, saya sangat suka naik sepeda. Bahasa oke-nya adalah wa cokai ce katachia. Coba lagi. Wa cokai ce katachia. Coba lagi. Wa cokai ce katachia. Di sini wa-nya adalah saya. Cok atau cin itu artinya sangat ya. Kai itu artinya suka. C-nya itu artinya duduk atau naik ya. Katachia itu artinya sepeda. Jadi wacokai ce katachia. Saya sangat suka naik sepeda. Oke, lanjut ke kosakata nomor 6. Kereta. Kereta bahasa oke-nya adalah huichia. Coba lagi. Huichia. Coba lagi. Huichia itu artinya kereta api ya. Untuk contoh kalimatnya, saya mau naik kereta ke Taipei. Bahasa oke-nya adalah wa be je hui chia ki Taipak. Coba lagi. Wa be je hui chia ki Taipak. Coba lagi. Wa be je hui chia ki Taipak. Wa-nya itu adalah saya, B-nya itu adalah mau, C-nya itu adalah naik atau duduk ya. Hui chia itu artinya kereta api, K-nya itu adalah pergi atau ke ya. Taipak itu artinya Taipei. Jadi wa be che hui chia
ke Taipei. Saya mau naik kereta ke Taipei. Oke, lanjut ke kosakata nomor 7. Pesawat. Bahasa Hokkien-nya adalah Huelingki. Coba lagi. Huelingki. Coba lagi. Huelingki. Coba lagi. Huelingki. Ini nggak tahu ya, atau Huelingki atau Huelingki. Teman-teman coba aja salah satunya ya. Kalau itu yang dimengerti oleh lawan bicara, berarti itu yang dipakai ya. Aku juga kadang suka bingung pendengarannya dan cara pengucapannya juga. Oke, untuk contoh kalimatnya, di Taiwan sampai Jakarta harus naik pesawat 5 jam. Bahasa Hokkien-nya adalah di Taiwan kau ya jata ai je hui ling ki go tiam ching. Coba lagi. Di Taiwan kau ya jata ai je hui ling ki go tiam ching. Coba lagi. Di Taiwan kau ya jata ai je hui ling ki go tiam ching. Nah, di sini di Taiwan itu artinya di Taiwan. Kawi itu artinya sampai ya. Ya, Ciata itu artinya Jakarta. I-nya itu adalah harus. Cehoilingki itu artinya naik pesawat ya, naik pesawat terbang. Go tiam ching itu artinya 5 jam. Jadi di Taiwan kau ya Ciata ai cehoilingki go tiam ching. Nah, dari di Taiwan sampai Jakarta harus naik pesawat terbang 5 jam. Oke, lanjut ke kosakata nomor 8 ya. Kendaraan listrik itu semacam mobil sepeda listrik atau sepeda motor listrik, itu namanya kendaraan listrik ya. Bahasa Hokkien-nya adalah Tientong Chia. Coba lagi. Tientong Chia. Coba lagi. Tientong Chia. Untuk contoh kalimatnya, saya tidak pernah naik kendaraan listrik. Bahasa Hokkien-nya adalah Wa embat je tientong Chia. Coba lagi. Wa embat je tientong Chia. Coba lagi. Wa embat je tientong Chia. Wa-nya adalah saya, embat itu artinya tidak pernah, C itu artinya naik atau duduk ya. Tientong Chia itu artinya kendaraan listrik. Jadi wa embat C tientong Chia, saya tidak pernah naik kendaraan listrik. Oke, lanjut ke kosakata nomor 9, kapal. Bahasa Hokkien-nya adalah chun. Coba lagi. Chun atau chuna. Chuna itu artinya sama ya, kapal ya. Untuk contoh kalimatnya, saya pernah pergi ke Pintung naik kapal. Bahasa Hokkien-nya adalah wabat ki Pintong je chun. Coba lagi. Wabat ki Pintong je chun. Coba lagi. Wabat ki Pintong Cechun. Wa-nya adalah saya, bat-nya itu artinya pernah ya, K-nya itu artinya pergi atau ke, Pintong itu artinya pintung, C-nya itu artinya naik ya atau duduk gitu, Chuna itu artinya kapal. Jadi wabat ke Pintong Cechun, saya pernah pergi ke Pintung naik kapal. Oke, lanjut ke kosakata yang terakhir ya, ke-10 ya. Ambulan, mobil ambulan. Bahasa Hokkien-nya adalah Kyuhochia. Coba lagi. Kyuhochia. Coba lagi. Kyuhochia. Coba lagi. Kyuhochia, atau bisa juga menggunakan kata Iichio. Itu nomor telepon ambulan ya, 119 Iichio. Itu bahasa Mandarin. Kalau bahasa Hokkien-nya adalah IIQ. IIQ itu sama ya, artinya 119. Oke teman-teman, itulah bahasa Hokkien kita hari ini ya. Semoga bahasa Hokkien yang aku share secara otodidak ini bisa lebih berkembang, bisa lebih bermanfaat, dan bisa lebih mempermudah membantu teman-teman dalam memahami arti dari satu persatu kosakata bahasa Hokkien Taiwan. Di sini aku mohon maaf ya teman-teman jika ada tulisan atau ada pengucapan yang aku ucapin kurang sesuai, karena aku pun juga masih belajaran dan aku pengen berbagi sedikit-sedikit ilmu bahasa Hokkien aku ini bersama teman-teman semuanya. Oke, di sini untuk teman-teman yang ingin bertanya tentang kosakata bahasa Hokkien sehari-hari, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Insya Allah kalau aku bisa,
usahakan untuk menjawab pertanyaan teman-teman semuanya. Terima kasih untuk teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai. Tetap dukung channel aku dengan cara like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum, bye-bye, semangat selalu.